Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deslim Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur, Makassar. Di kesempatan kali ini saya akan membahas fitur Windows Server 2019. Oke, seperti biasa kita coba start lewat VirtualBox. Kita tunggu proses booting dari Windows servernya. Sekarang kita login dengan password yang kemarin sudah kita buat. Oke, di sini sudah login dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Di Server Manager ada pop-up. Informasi di sini, try Manager with Windows Admin Center. Oke, jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja. Nah, inilah yang disebut dashboard dari Server Manager. Ini kalau kita klik panah di sini ada dashboard, local server, all server, file and storage server. Ini sebuah tampilan yang pasti akan dibuka setiap kali baru login di Windows Server. Kegunaan dari dashboard di Server Manager ini adalah kita bisa melakukan administrasi untuk Windows Server ini. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigur local server ini untuk apa. Lalu kita bisa tambahkan add rules and features, yaitu peran dan fitur dari server ini gunanya untuk apa. Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu dan bisa kita manage berbarengan. Kemudian bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan dan bisa menghubungkan server ini ke cloud service. Oke, yang namanya server itu sudah pasti tahu ya. Jadi server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani komputer klien yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam. Bisa sebagai web server, email server, Active Directory server, file sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu fokusnya cuman mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server. Server inilah kita bisa konfigur sebagai server Active Directory. Jadi tugasnya nanganin Active Directory saja. Dia tidak nanganin email, nanganin server. Meskipun bisa, tapi itu akan membebani kinerja server. Oke, kemudian di sini ada menu lagi. Di sebelahnya ini ada manage. Nah, di manage ini ada beberapa submenu. Ada add rules and features. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini untuk apa. Kalau kita klik, kita lihat ini ada informasi. Di sini kita bisa menambah berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita sarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat. Strong password artinya password yang tidak gampang ditebak orang. Terus pastikan IP server ini statik, bukan DHCP. Dan Windows Server ini harus selalu up to date karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga tidak gampang dijebol oleh hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau kita klik next, ini kita bisa pilih menu rules, base or feature, base installation atau remote.
Desktop Service Installation. Jadi tipenya ini Root Based Installation atau Remote Desktop Service Installation. Kalau kita klik next lagi, nah di sini akan ada pilihan lagi, mau standard deployment dan quick start. Itulah salah satu kegunaannya. Bahkan kita bisa hapus rules and features, misalnya itu fiturnya sebagai Active Directory, kita mau ganti, kita bisa ganti ke rules yang lain. Rulesnya misalnya sebenarnya ini Active Directory, kita mau ubah perannya jadi file sharing, kita bisa remove saja perannya. Di sini bisa klik, kemudian klik next. Misalnya ada perannya di sini sebagai apa, kita bisa remove. Kemudian ada add server, kita bisa tambahkan server lain. Jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Kemudian ada create server group, kita bisa membuat grup server, misalnya servernya lebih dari 1, mungkin 2, 3, atau 4. Kita grupkan menjadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu, sehingga server kerjanya lebih fokus dan lebih mudah di manage. Kemudian ada server manager properties. Server manager properties ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server ini setiap berapa menit. Jadi server ini kerjanya terus-terusan 24 jam, tidak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi lainnya, dia akan merefresh atau mengupdate look server. Jadi kinerjanya bisa kita pantau terus-terusan. Di sini kita klik cancel saja. Kemudian di tools. Tools ini adalah alat-alat yang atau fitur-fitur dari sistem server ini untuk menunjang kinerjanya supaya lebih baik. Contohnya ada komponen service, computer management, defragment and optimize, drives, disk cleanup, event server, ESCI Initiator, local security policy, Microsoft Azure Service. Lalu ada contohnya, System Information, Task Schedule. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaannya. Kemudian ada View. Ini adalah tampilan saja mau 75%, 100%, atau 125%. Kemudian Help. Help ini kalau misalkan Anda mau cari panduan tentang server Windows Server ini atau manualnya, silakan klik saja di sini Server Manager Help. Oke, kalau sudah bisa pakai Windows ya pasti sudah kenal. Kalau kita klik Start di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad, ada Point, terus ada Remote Desktop Connection. Lalu ada Snipping Tools buat ngambil tampilan, ada Workpad, kemudian ada Windows Administrative Tools seperti tools yang ada di sini. Di sini ada komponen service, computer management. Contohnya kalau kita buka ya di sini kita bisa lihat hardware yang terinstall. Ini apa saja di Windows. Kemudian klik disk management, kita bisa ternyata ada satu hard disk ukurannya 25 GB. Ada dua partisi, yang satu 500 MB, sisanya 24 GB, dan ada CD-ROM. Menu-menu seperti ini kita bisa akses dengan mudah. Di sini tools ini penting sekali. Kita harus tahu masing-masing seperti ODBC ini buat apa, ini buat database, kemudian print management, mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer untuk bisa mencetak sesuatu. Lalu ada system configuration. Nah, di system configuration ini kita bisa ubah konfigurasi booting, lalu service, apa saja yang berjalan.
Kalau mau lihat service, kita jalankan run di sini. Kemudian kemudian kita ketikkan service.msc. Nah, service-nya Windows yang lagi berjalan, mungkin sedang running, kemudian startup type apa ya ini beberapa service default yang berjalan ketika Windows dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut seperti ActiveX Installer. ActiveX Installer ini apa kita mau double klik saja di sini. ActiveX ini nama sebuah service, terus display name namanya adalah ActiveX Installer. Kemudian description. Contoh ActiveX ini dia statusnya apa? Ternyata tidak jalan. Terus tab manual artinya dia tidak langsung berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus start secara manual, klik start baru dia akan berjalan. Beda sama background test. Infrastruktur ini dia akan berjalan setiap bundles atau baru dinyalakan. Di sini automatic layout kita tidak bisa otak-atik karena dia sudah aturan sistem dari Windows sendiri bahwa background test infrastruktur service ini wajib berjalan sehingga statusnya running di sini. Seperti base filtering ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena ini wajib berjalan. Cryptographic service ini startup, tipenya automatic, alirannya dia berjalan saat Windows baru dinyalakan dan statusnya running. Kemudian realistic editor. Kemudian task schedule. Task schedule ini untuk menjadwalkan program apa yang akan berjalan pada saat Windows sedang dijalankan. Kemudian ada web browser, bawaannya ya Internet Explorer. Cuman ini sudah ditiadakan di Windows 11, tapi di Windows 10 masih ada. Kemudian time zone-nya kita ubah. Kita masuk ke control panel, klik start. Kemudian bagian search, kita ketik saja control. Kemudian klik control panel. Di sini tampilannya view by kategori. Saya kurang suka, saya lebih senang small icons atau large icon. Kemudian kita pilih di sini date and time, kemudian update and time, kemudian change time zone. Zona waktunya kita ubah dulu ke UTC +7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Oke, jamnya 8.49. Kemudian kita bisa lihat di konfigurasi jaringannya. Di sini konfigurasi networknya adapter setting. Nah, IP-nya 10.0.15. Kemudian rules and server group. Di sini ada file and storage service. Ini adalah salah satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server, kenapa merah di sini? Nah, di sini ada peringatan, kita klik di sini. Service ini ada service yang nggak jalan. Di sini download Maps Manager. Service name-nya Maps Broker. Statusnya stop. Start type-nya automatic. Delay start kita cancel saja dulu. Kemudian all server. Kalau seandainya servernya terhubung dengan server yang lain, dia akan nunjukin di sini ada service yang bermasalah di server yang terhubung dengan server yang ini. Oke, di dashboard
Kita bisa klik di sebelah kiri atas ada dashboard, ada local server. Kita klik saja local server. Di sini ada properties. Di sini kita bisa lihat server ini sebagai apa. Kemudian computer name, kemudian workgroup, kemudian Windows Defender, firewallnya on atau nyala. Last installed update, artinya dia belum diinstal update sama sekali. Kemudian remote desktop disable, artinya servernya tidak bisa di remote. Kemudian NIC timing disable, salah satu teknik penggabungan network interface card kalau seandainya Anda punya lebih dari satu. Ethernet statusnya IP version for address assigned by DHCP, IP version 6 enable nyala. Kemudian versi OS-nya Windows Server 2019, Data Center Evaluation. Prosesornya AMD Ryzen 5 5600 scroll processor. Kemudian RAM-nya 2 GB. Total disknya, space-nya 24,46 GB. All server, artinya semua server yang terhubung dengan server ini, informasinya bisa kita lihat di sini. Ini cuma satu server saja. Ada file and storage service. Kalau kita klik di sini ada informasi file dan storage service-nya. Server yang kita pakai ini apa? Kemudian volume ini informasi dari media penyimpanan yang ada di server ini. Kita bisa lihat di klik volume. Di sini all volume ada 2 partisi. Disk, kita lihat ada berapa disk yang terpasang. Di server ini cuma satu. Storage full, salah satu fitur untuk manajemen penyimpanan di server yang punya hard disk yang terpasang lebih dari 2 atau 4. Kita bisa manage media penyimpanan. Gimana caranya supaya data yang tersimpan itu teratur. Kemudian kita bisa ekspor. Di sini kita ke Windows System, kemudian command prompt. Kita bisa lihat contohnya ipconfig. ipconfig-nya apa, kemudian kita bisa lihat foldernya apa saja. Ada satu fitur lagi yaitu PowerShell. Windows PowerShell ini seperti command prompt, cuma bedanya PowerShell ini lebih powerful dari command prompt. PowerShell ini konsol untuk manage Windows tanpa GUI. Kalau Windows Server ini diinstal tanpa graphic interface, ini sangat berguna karena Windows PowerShell ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Kalau kita klik dir, kita bisa lihat isi file dan foldernya apa. Kalau kita klik cd /, kita kembali ke drive C, biasanya seperti ini. Oke, baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.